Oke bosku, untuk bagian DC filternya sudah selesai atau bagian batas dioda ya. Sekarang kita akan lanjut di bagian elko. Jadi untuk elko filter itu sangat berpengaruh terhadap besar kecil daya output SMPS yang kita gunakan atau mempengaruhi kualitas dari SMPS yang kita rakit. Jadi untuk awal-awal perakitan, kalau misalkan kita ingin mencoba sebuah rangkaian, untuk elko ini untuk awal-awalnya tidak perlu terlalu besar, tidak perlu harus 560 atau 470 mikro ataupun lebih dari itu. Intinya kalau untuk perakitan awal kalian bisa gunakan entah itu 100 UF ataupun kisaran itu ya, nggak perlu terlalu besar untuk perakitan pertama, ataupun 47 UF 450 volt atau 250 volt. Kalian bikin dua seri. Jadi posisi pemasangannya itu seperti ini. Di sini ada elko. Contohnya 450 volt 150 UF. Jadi elko-nya tidak terlalu besar, kalian bisa pasang di sini. Untuk positif elko dapat positif output dari dioda. Dan negatifnya di seri dengan elko satunya di sini. Dengan ukuran sama juga 150 UF, 450 volt atau 250 volt. Posisinya negatif ketemu positif dan negatif ketemu ground atau negatif dari dioda bridge. Jadi posisinya kita akan dapatkan CT di sini. Dan jangan lupa untuk elko kedua-duanya diparalel dengan resistor 220K 2 watt. Fungsinya apabila PWM dalam kondisi protect atau standby, elko-nya bisa disedot atau elko-nya bisa kosong sendiri ya, jadi tidak menyimpan. Jadi saat SMPS kalian protect, elko-nya bisa habis, dan saat protect-nya sudah hilang, SMPS-nya tidak tiba-tiba on ya. Jadi posisinya seperti ini. Nanti kalian dapat di bagian sini, ini namanya saya sebut CT saja, karena pertemuan antara kutub negatif dan kutub positif elko. Di sini bagian CT kalian gunakan kapasitor dengan nilai 475K dengan tegangan kerja 250 sampai 400 volt seperti ini. Dan kapasitor ini boleh kalian gunakan, boleh juga tidak. Jadi fungsi kapasitor ini untuk soft start-nya saja supaya tidak terlalu ngejut. Ini biasanya digunakan untuk mesin las karena menggunakan tegangan kejut di bagian outputnya supaya lebih fleksibel. Dan jika untuk SMPS biasanya ini tidak digunakan juga tidak apa-apa. Karena ini setelah melewati frekuensi yang tinggi nilainya melebihi 0, sekian mili ohm. Jadi sama saja dengan posisi short. Kemudian untuk jalur positif atau 300 voltnya di sini. Jadi tegangan inputnya 220, setelah melewati dioda dan elko itu menjadi 300 volt lebih kurang. Jadi 300 volt ada positif dan negatif. Sedangkan di sini dibagi dua yaitu sekitar 150-an volt. Sekarang kita urutkan di jalur positif menuju ke drain MOSFET. Jadi MOSFET itu seperti ini. Ada kaki 1, 2, dan 3. Jadi untuk positif pertama menuju ke kaki tengah MOSFET tersebut. Jadi posisinya kaki tengah. Kemudian kaki nomor 3 itu menuju ke sini. Ini saya sebut juga dengan CT. Kemudian terhubung dengan kaki nomor 2 seperti ini. Jadi kaki nomor 3 terhubung dengan
kaki nomor 2 MOSFET satunya. Jadi seperti ini ya. Dan untuk kaki nomor 3-nya terhubung dengan negatif tegangan atau ground. Di sini ada CT. Dan untuk MOSFET sendiri, untuk perakitan awal, kalian bisa gunakan MOSFET yang berukuran kecil ataupun MOSFET bekas untuk minimalisir kerusakan pada awal perakitan atau proses belajar. Jadi seperti ini. Dan setiap MOSFET untuk kaki gate dan kaki source atau kaki nomor 1 dan kaki nomor 3 diberi resistor dengan ukuran 4K7. Kedua MOSFET-nya sama, kaki 1 dan kaki 3 diberi resistor 4K7. Dan posisinya seperti ini. Kemudian di sini ada trafo. Trafo itu bisa seperti ini ya. Trafonya harus tanpa gap. Jadi tidak boleh yang trafo ada gapnya atau di dalam inti ferrit ini tidak ada celah udara sama sekali. Jadi harus non gap.